Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Seperti biasanya kita panjatkan dulu doa untuk seluruh saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga. Amin. Begitu juga untuk seluruh peor-peor tercinta dari Sabang sampai Merauke, mbas, mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, saudaraku semuanya lah ya. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Sebetulnya request yang masuk itu terakhir aku lihat. Kalau sekarang enggak tahu, aku belum melihat. Terakhir yang aku lihat itu dari saudara kita Pewer itu ada 3. Yang satu itu minta Gus Meti untuk membahas tentang Ukraina yang sekarang lagi rame dengan Uni Soviet. Sekarang bukan Uni Soviet ya, Rusia. Ya. Dan yang 2 itu minta agar Gus Meti dan khusus dipesan dokter kita, Dr. Suryadi, untuk mendiskusikan tentang azan yang sekarang jadi polemik tentang bagaimana yang diucapkan oleh Menteri Agama kita gitu. Dari 2 request yang disampaikan itu tentunya aku harus memilih dan dengan mempertimbangkan segala sesuatunya, untuk yang Ukraina mungkin nanti kita carikan waktu untuk kita bahas ya, sesuai dengan kekinian yang ini menjadi gaduh dalam kehidupan berbangsa, beragama, bernegara kita, yaitu tentang azan ini dulu yang akan kita bahas. Dan sesuai dengan permintaannya, Gus dibahas dengan ngobrol santai aja Gus. Nah ini sudah santai, sudah duduk ya. Ini duduknya di apa orang Jawa bilang silo Gus ya. Silo. Oke, Gus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini biasanya kan kita tandem. Sekali ini enggak, atas permintaan Pewer, aku untuk coba untuk menggali bagaimana cara pandang seorang Dr. Suryadi yang kebetulan bidangnya kan komunikasi. Ya. Kalau menurut aku sih ini komunikasi sebetulnya. Aku bacakan dulu biografinya ya, Menteri Agama kita itu nama lengkapnya Yakut Kholil Koumas. Lahir 4 Januari 1975, berarti 47, masih muda ya. Di Rembang, Jawa Tengah, Indonesia tentunya ya. Partai politik bla bla bla, hubungan Yahya Kholil Stakuf itu kakaknya, orang tua Kiai Haji Kholil Bisri dari alma mater bla bla bla, berarti ya anaknya Kiai ini ya, Menteri Agama kita ini. Gini Gus, seperti yang kita tahu ya dan publik sudah tahu, baru-baru ini Menteri Agama kita ini mengeluarkan sebuah peraturan, dan dalam peraturan itu sempat terjadi sebuah shooting lah ya, ketika dia berbicara di video itu dia menjelaskan tentang azan ya, peraturan tentang azan gitu. Tapi ada sesuatu yang sepertinya nggak pas ketika menganalogikan azan itu dengan anjing. Setahu kita ya, itu ada di surat ke-7 ya, surat ke-7 dari Al-Qur'an, suratnya nomor 7 ayatnya 17, nama anjing itu perumpamaan bagi mereka-mereka yang menentang firman Allah justru. Jadi itu lambang ketidakbaikan. Kenapa kok dikomparasi dengan adzan? Yang menjadi masalah, apakah ini kesalahan komunikasi? Sebetulnya kan kalau adzan itu dia sudah absolut, itu nggak bisa diganggu gugat. Karena adzan itu kan pemberitahuan kepada publik, dan itu harus dikumandangkan sekeras mungkin, sejauh mungkin, supaya orang tahu bahwa ini waktunya sholat ya. Tapi jangan-jangan sebetulnya yang dimaksud itu adalah hal-hal yang selain adzan. Contohnya
Kalau kita tanah Jawa ini kan ada puji-pujian ya, seperti Jo siro banget banget lemu bunga ono donya molo ekat juru pati lirak lirik marang siro. Nah itu di tanah Jawa anak-anak kecil menyanyikan itu setelah adzan ya, atau menjelang sambil komat sambil menunggu jamaah datang. Itu menjadi budaya memang. Apakah itu yang perlu ditertibkan atau membaca Al-Quran? Karena ada menjadi kebiasaan kita juga di Jawa ini, hari-hari tertentu itu yang mereka anggap sakral itu membaca Al-Quran itu 1 hari itu harus khatam. Dan itu memang ya keras banget kalau baca ya. Padahal di surat Qiyamah surat 75 ayat 16 itu kan kita justru dilarang untuk menggerakkan lidah kita cepat-cepat dalam membaca Al-Quran. Dan jangankan orang-orang yang di luar Islam, kita sendiri sesama orang Islam kalau mendengar Al-Quran dibaca cepat-cepat dan keras-keras itu seharusnya menjadi enak jadi nggak enak kan gitu. Nah, sekarang aku ingin tahu kira-kira mana Gus ini yang mau dijelaskan tapi salah cara penjelasan komunikasinya yang dilakukan oleh Menteri Agama kita itu. Monggo Gus, silakan. Ya, ketika kita harus bicara soal nawaitu seseorang, ya saya angkat tangan untuk bicara soal nawaitu. Oh niatnya, ya, karena itu masalah hati ya. Ya. Itu masalah hati. Apa yang dikehendaki oleh Pak Menteri ya saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Tapi kalau Anda bertanya tentang pilihan kalimat yang digunakan, nah itu bisa kita bahas. Bisa kita bahas, tapi kalau niatnya itu tidak bisa. Yang pertama saya ingin katakan begini. Azan ini kan sudah dikumandangkan jauh hari sebelum bangsa ini merdeka. Betul. Jauh hari sebelum bangsa ini merdeka. Dan setelah merdeka dikumandangkan. Sampai hari ini dikumandangkan. Termasuk puji-pujian yang menyertainya pun juga sudah lama dikumandangkan. Dan masyarakat Muslim di Indonesia setahu saya selama ini juga tidak ada masalah dengan suara azan itu, dengan kumandang suara azan itu. Ya. Justru kalau kemudian ada masyarakat yang mempermasalahkan, pertanyaannya adalah, mengapa kok baru sekarang dipermasalahkan? Kira-kira begitu. Ini kelompok masyarakat yang mana? Karena begini, ya dari masyarakat non Muslim pun setahu saya tidak ada yang secara spesifik menganggap ini sebuah gangguan. Dan lalu kemudian mengajukan sebuah protes tentang itu. Ya, saya tidak tahu kalau ada peristiwa semacam itu. Seyogianya kalau ada ya mungkin itu secara publis harus masyarakat juga perlu tahu kan begitu. Termasuk juga tidak ada itu yang mempermasalahkan misalkan kalau di gereja itu lalu terdengar suara lonceng yang sama menembus berwilayah yang jangkauannya sangat jauh. Itu juga itu terjadi ya kalau kita tinggal dekat gereja dan gereja membunyikan bel, itu juga terjadi dan kita juga tidak mempermasalahkannya, itu sudah biasa-biasa saja. Tidak merasa terganggu, Gus ya. Karena begini, konsep kehidupan bersama beragama itu sudah sangat kita hayati sebagai bentuk toleransi bahwa kita yang memberikan ruang bagi masing-masing sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau seorang Muslim itu katakan untuk memanggil sholatnya dari masjid harus dipanggil melalui azan, ya mereka mengerti dan mereka menerima azan itu. Dan tidak terganggu. Tidak terganggu. Sebaliknya begitu. Sebaliknya juga demikian. Jadi sebetulnya tidak ada permasalahan sedikit pun yang harus dipermasalahkan. Justru yang perlu kita pertanyakan adalah mengapa kok tiba-tiba muncul sebuah gagasan keinginan untuk mengatur azan. Lepas dari tadi ya ada puji-pujian dan sebagainya yang menyertai ya. Buat saya karena itu sudah menjadi bagian dari budaya bangsa ini untuk puji-pujian dan sebagainya tadi ya. Itu sudah menjadi bagian dari budaya bangsa ini dan kita sudah menerimanya dan tidak pernah ada masalah gitu loh. Nah kalau sekarang tiba-tiba muncul, saya khawatir pemunculannya itu malah menimbulkan masalah itu sendiri. Wong barang nggak ada masalah, gara-gara dipermasalahkan jadi masalah gitu ya. Tidak ada masalah, dipermasalahkan jadi masalah. Itu yang menurut saya malah kenapa harus begitu?
Mungkin orang akan berkata, memangnya nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang lebih substantif untuk dimasalahkan. Misalnya tentang haji gitu Gus ya. Nah, misalkan tentang haji yang memang sampai hari ini belum ada kejelasan dari Arab Saudi kan gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi itu permasalahannya menurut saya yang pertama adalah mengapa tidak ada masalah lalu dipermasalahkan, yang ini bisa menimbulkan masalah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia itu kecenderungannya berpikir itu asosiasi. Jadi begini, orang akan misalkan kalau kita ada huruf lubang ya bulat begini, lalu ada begini, maka tidak akan mengatakan 0L, nggak mungkin. Dia akan bilang OL. Nah, begitu. Tapi kalau ini lalu ada begini 1-0. Nah, begitu. Itu namanya berpikir asosiatif. Nah, gitu ya. Nah, ini juga yang sedang terjadi sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Manusia memang berpikirnya begitu. Ketika Pak Menteri membicarakan soal mengatur suara azan, lalu kemudian pertama beliau menganggap suara azan itu untuk masyarakat umat lain seolah-olah masalah mengganggu. Padahal belum tentu. Belum tentu, seperti saya katakan, tidak, kalau mengganggu kenapa baru muncul? Oh, nggak dari dulu-dulu. Tidak dari dulu-dulu gitu loh. Nah, ini tiba-tiba lalu lah suara mengganggu, sayangnya menggunakan atau memberikan contoh gangguan itu berupa gonggongan anjing. Nah, itu gimana Gus? Menarik nih Gus. Nah, justru ini yang saya permasalahkan. Masyarakat akan berpikir asosiatif. Seolah-olah suara azan itu sama dengan suara gonggongan anjing yang mengganggu. Walaupun dia alasan apapun sudah nggak mungkin diterima Gus sama publik. Seperti saya bilang, saya nggak akan bicara soal nawa itu orang, niat orang, hati orang mau nggak mau, kita nggak pernah tahu dan kita tidak boleh menilai niat orang. Tetapi manusia yang mendengar, melihat itu akan merespon. Dan itu hak mereka ya. Nah, tentu saja semua orang punya hak masing-masing dalam merespon sesuai dengan kerangka pandangnya masing-masing. Nah, seperti saya katakan, secara umum manusia itu berpikir asosiatif tadi. Jadi ketika kemudian ada gonggongan anjing yang mengganggu, lalu kemudian suara azan dikumandangkan lewat pengeras suara, nah, akhirnya seolah-olah Pak Menteri ini menyamakan bahwa suara azan itu adalah gangguan dan gangguan itu sama identik dengan suara gonggongan anjing. Itu cara berpikir masyarakat akan begitu karena berpikir asosiatif. Apakah maunya Pak Menteri begitu? Wallahu a'lam bishawab, siapa yang tahu? Ya, Allah dan dirinya dia yang tahu. Tetapi masyarakat ya akan mengasosiasikan begitu, akan berpikir seperti itu, akan menduga begitu. Jadi kalau kemudian muncul semacam pelaporan gitu ya, merasa terhina dan sebagainya, ya begitulah seperti saya katakan tadi. Karena berasosiasi bahwa begini itu berarti bahwa suara azan diidentikan dengan gonggongan anjing, maka tersinggung, lalu kemudian melaporkan. Ya itu memang begitu, mekanisme sosiologis manusia begitu. Jadi ya yang salah adalah pilihan kata kenapa harus menggunakan gonggongan anjing. Apa tidak ada misalkan menggunakan katakanlah contoh-contoh yang lain, ilustrasi yang lain. Ilustrasinya nggak pakailah gonggongan anjing, gitu loh. Apalagi ganggu istilahnya seperti saya katakan tadi ya awal ya, azan itu nggak ada yang terganggu. Nggak ada. Ya, teman-teman saya yang non Islam nggak terganggu dengan itu. Orang itu loh Gus, kalau aku lihat cuman nggak ada 5 menit, 3 menit maksimal lah azan itu. Ya. Kan artinya kan orangnya tidak terganggu sih. Iya. Gitu loh. Terus ya seperti jenengan, sesuatu yang sebetulnya tidak masalah, ketika itu coba-coba diungkap, akhirnya jadi masalah. Ya. Begitulah, apalagi cara mengunggahnya dari sisi komunikasi, seperti saya katakan tadi, pilihan analognya salah banget. Fatal Gus ya? Fatal banget. Karena ya gangguannya gonggongan anjing itu kan untuk masyarakat Indonesia, ya mohon maaf, itu juga sensitif ya. Kita tahu bahwa seringkali anjing itu kan dihubungkan sesuatu yang najis. Ya kan, air liurnya kan sampai bejana kita oleh Kanjeng Nabi kan disuruh menjaga dari jiratan anjing kan gitu kan ya. Dan kita menganggap anjing itu tanda petik najis gitu kan ya. Saya belum bilang tanda petik najis ya karena bisa jadi beda pendapat. Tapi masyarakat umum secara umum itu memandangnya begitu. Lah penggunaan kias analog dengan menggunakan gonggongan anjing itu menjadi sesuatu yang sangat sensitif bagi masyarakat Muslim Indonesia ya, sehingga ya akhirnya menimbulkan permasalahan. Ya itulah yang terjadi. Kalau kemudian terjadi kemudian kegaduhan, ya logis saja, wajar saja gitu. Apa begini Gus? Ini kan aku lihat nih ya, ini
Dia ini lahir 4 Januari 1975. Berarti usianya sekitar 40-an, 47. Komunikasi bahasanya, pilihan diksi narasinya kacau. Apakah ini bisa dikatakan sebetulnya ini belum secara psikologis belum bisa untuk menduduki jabatan publik seperti itu atau gimana kan gini Gus, kalau kita lihat kan dia tidak memberikan klarifikasi tapi sekretarisnya atau apanya itu nggak masalah lah ya, tapi kan klarifikasi itu diberikan setelah ada reaksi yang keras dari publik Indonesia khususnya umat Islam. Lain kalau misalkan sebelum ada reaksi dia terus oh ya salah, minta maaf ada bla 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 bla, itu kita bisa terima. Tapi kan ini tidak, klarifikasinya setelah ada reaksi baru klarifikasi. Artinya dia menganggap bahwa hal itu pemilihan diksi dan narasinya sehingga mengkomparasi azan dengan anjing itu sah-sah saja. Ini apa karena usianya yang masih, padahal kan, tapi kan enggak juga kan ada bilang life begin at 40 ya. Yang Kanjeng Nabi pun diangkat menjadi Rasul itu usia 40-an. Cuman kan setiap orang memiliki latar belakang kehidupannya yang beda-beda. Apakah jadi kalau bahasa kasar itu sembrono gitu Gus. Anak ini masih terlalu muda gitu. Jadi sembrono banget gitu. Karena dia minta maafnya kan, ya aku juga nggak tahu itu minta maaf atau apa itu. Sepertinya masih membela diri kan, masih membela diri gitu loh. Itu gimana Gus dari psikologis ini? Ya beginilah, saya termasuk orang yang tidak bersependapat bahwa usia serta merta berhubungan dengan tingkat kewaisan atau kebijakan seseorang. Bahwa semakin tua cenderung semakin wise itu adalah fakta. Tetapi banyak juga orang yang tua semakin gila. Ini juga fakta. Fakta juga ya. Jadi kita nggak bisa menghubungkan antara wise dengan usia kan gitu. Ya kalau kita lihat justru menurut saya kita itu terlambat banget Artinya apa? Anak-anak yang usianya sudah cukup matang tetapi kita masih anggap anak-anak saja gitu. Jadi kita seringkali sayang begitu. Menjadi menteri umur 40-an itu buat saya tidak mudah. Seharusnya jadi menteri itu umur 25, 30, 35 itu bagus asik karena energinya kuat kan gitu. Jadi ini mohon maaf bahasa saya enggak ada hubungannya antara umur dengan tingkat kewaisan yang ditampilkan. Tidak. Karena wise ini bukan ditentukan oleh umur, tapi ditentukan dari proses-proses sosial yang dia lewati, proses edukasi yang dia lewati. Sehingga kita saksikan banyak orang yang masih belia banget, tapi wise-nya luar biasa ya. Pilihan-pilihan katanya kalau bicara luar biasa, itu banyak banget yang masih muda. Sebaliknya ada orang-orang yang sudah, saya kalau orang Jawa bilang sudah bau tanah gitu ya, tapi omongannya juga masih kacau gitu ya. Diksi-diksi yang dipilih juga kacau, itu banyak banget gitu loh. Jadi menurut saya ini kalau dihubungkan nggak cocok, tetapi yang jelas bahwa setiap pribadi kita itu akan tumbuh kembang sesuai dengan lingkup di mana kita dibangun, dibentuk ya oleh lingkungan kita. Ya, dan lingkungan itu tentu tidak hanya dalam konteks keluarga kan gitu kan ya. Bisa saja seseorang lahir dari keluarga yang bagus, bersih, santun dan sebagainya. Tapi begitu keluar dari lingkungan keluarganya, lingkungan ketetanggaannya bisa jadi lalu berubah. Anda misalkan nggak akan menemukan orang-orang Surabayaan itu lalu alus-alus kayak orang Jogjaan, nggak akan ada temukan gitu kan ya. Karena memang lingkupnya mengajarkan orang Jawa menjadi halus, orang Surabaya ya menjadi seperti itu. Tapi kita juga tidak mempermasalahkan gitu ya, tidak mempermasalahkan. Ini cuma pilihan, memang diksi yang digunakan itu yang menurut saya pilihan yang apa ya? Yang fatal, Gus. Fatal karena begini, satu sisi konteksnya berbicara soal azan dan azan itu adalah seruan sholat, berarti hubungannya dengan agama, lalu asosiasi yang digunakan tidak tepat. Ini yang menurut saya begitu. Nah, sekali lagi tidak ada hubungannya dengan umur yang masih muda, tapi ini jelas berhubungan dengan katakanlah pengalaman sosial yang beliau alami. Karena orang nggak bisa melepaskan diri dari itu. Ingat hadis Kanjeng Nabi, kulu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yawidani au nasrani au yumajisasin. Kan gitu kan? Nah, itu gambaran betapa bahwa siapapun itu dibentuk oleh lingkungannya, dibentuk oleh lingkungannya gitu loh. Jadi kalau kemudian umur saya enggak, tapi memang proses-proses sosial yang dialami itulah yang membentuk diri seseorang. Siapapun itu begitu. Ini menarik, Gus. Kalau jenengan katakanlah, aku juga sebetulnya tidak
tidak memberikan sebuah kesimpulan bahwa umur itu akan berkorelasi ya, karena seperti tadi disampaikan yang tua yang nggak wise ya orang kurang, yang masih muda wise ya nggak kurang juga kan. Artinya kita larinya ke lingkungan, ke bagaimana latar belakang kehidupan bertemannya gitu kan. Betul. Nah, ini kita lihat kan Kiai Haji Khalil Bisri ini seseorang yang bisa dikatakan bukan orang sembarangan ini bapaknya. Dia punya pondok kan. Punya pondok. Cuman kacau juga, aku pernah dapat 2 informasi, satunya justru dari teman Kristen bahwa menteri yang satu ini menteri agama yang tidak bisa berbahasa Arab, justru pakai penerjemah. Itu apakah bisa kita simpulkan? Maka seharusnya menteri satu ini harus memperbaiki diri lah. Kalaupun dia telah mempunyai masa lalu yang mungkin tidak mendukung untuk bisa berpikir wise gitu ya. Atau gimana Gus? Karena notabene pondokan loh ini. Jangankan pondok, anak seorang nabi juga bisa meleset. Istri seorang nabi juga bisa meleset. Jadi naturali aja ya Gus ya. Di balik satu keluarga yang indah, belum tentu lingkungan di luar keluarga itu tetap indah. Maka saya katakan tadi, peer group seseorang itu jauh lebih, karena peer group itu munculnya saat seseorang sedang membentuk diri. Ya, lingkungan keluarganya baik-baik saja, peer groupnya tidak karu-karuan, jadi tidak karu-karuan. Ya, jadi itu sangat mungkin terjadi. Buat saya seperti itu. Nah, cuma memang yang kalau dihubungkan dengan pilihan atau jabatan sebagai Menteri Agama, ya memang Pak Menteri kita yang kali ini agak keluar dari semacam pakem yang biasa ini terjadi di Indonesia. Tapi saya tidak menyalahkan ya. Kenapa saya katakan tidak menyalahkan? Sesungguhnya tingkat menteri itu fungsi utamanya adalah manajer. Jadi yang dibutuhkan adalah leadership-nya, aspek-aspek manajerialnya. Dia itu mengelola sebuah departemen. Bukan John Sewu, bukan kiai. Fungsinya bukan sebagai kiai, fungsinya bukan sebagai ustadz, fungsinya sebagai guru agama. Tidak, menurut saya ya. Karena menteri itu akhirnya artinya siapapun dari kelompok manapun, kalau manajerialnya bagus ya bisa bagus gitu ya. Jadi konteksnya saya pikir konteks untuk menteri ya, jabatan menteri itu konteksnya itu, bukan lalu keahliannya dalam hal ini agama gitu loh. Jadi tidak berhubungan. Orang yang manajerialnya bagus ya, orang yang wise dalam bermanajer dengan mengenali kondisi budaya dan macam-macam bangsa ini, dia akan mengelola departemen agama pun dengan cara baik meskipun dia tidak paham agama dengan baik. Karena orang nggak paham itu bisa bertanya dengan yang paham Pak. Kan begitu. Lah menteri itu kan punya staf ahli Mas. Iya, nah, justru itulah Gus ya. Kalau kita lihat, makanya tadi aku baca autobiografinya ya. Ini kan bukan anaknya orang sembarangan, anaknya Kiai Haji loh. Khalil Bisri ini kan orang-orang terkenal. Dan juga tokoh yang besar, itu kiai besar Mas. Kiai besar gitu. Kiai Kenapa besar. Sampai enggak tahu bahwa adzan itu mbok ya gimana ya? Sepertinya menjadi aneh gitu loh. Yang hidup dalam lingkungan pesantren itu nggak tahu bahwa adzan itu kan sudah menjadi sesuatu yang absolut. Dia tidak bisa diganggu gugat. Makanya kan tadi aku bilang gini Gus, ada adzan ya, ada puji-pujian, ada ngaji keras-kerasan. Ini sebetulnya harusnya dipilah. Kalau adzan itu ya, dia absolut. Dia harus disampaikan sekeras mungkin agar sejauh mungkin orang mendengar, oh sekarang waktunya sholat. Jadi sebetulnya aturan untuk adzan itu tidak perlu lagi ada. Tapi sesuatu yang di luar adzan seperti puji-pujian dan ngaji keras-kerasan sampai satu hari nguber setoran katam gitu kan, dan itu di speaker keluar, ya itu mungkin yang perlu kita duduk permasalahkan. Manajernya bagus seperti mana gitu loh Gus. Iya. Tapi kembali memang seperti saya katakan tadi bahwa orang bisa saja berubah dari lingkungan batinnya atau lingkungan keluarga intinya, itu bisa orang itu mengalami perubahan. Memang ini tidak menjadi hal yang biasa. Ini termasuk kalau dalam statistik itu disebut outlier. Outlier artinya seseorang yang berubah dari konteks budayanya yang sangat kental dengan pondok, sangat kental dengan suara puji-pujian, sangat kental dengan suara azan. Hasilnya begini. Tiba-tiba katakanlah dinilai oleh masyarakat dengan kebijakannya ya, oleh masyarakat dinilai menjadi kok seperti tidak akrab dengan budaya ini. Nah, itu gitu loh ya. Maka saya bilang tadi bahwa orang bisa saja keluar dari
keluarga inti nilai-nilainya ketika dia menemukan peer group yang berbeda. Itu bisa terjadi gitu loh. Dan itu banyak terjadi ya, banyak terjadi. Kalau kemudian Anda coba bayangkan di Eropa, di Amerika misalkan, itu kan sebuah negara yang sekian lama ya steril dari Islam. Ya, steril dari Islam. Di sana tidak ada Islam. Katakanlah begitu ya, ekstrim ya, saya bicara ekstrimnya begitu ya. Atau kita katakan sekuler lah. Ya, steril dari Islam dan Anda perlu tahu, Islam itu di sana diinformasikan sebagai hal yang buruk, yang menakutkan. Ya, jadi Islam itu tidak ada baiknya lah di Eropa, di Amerika itu tidak ada baiknya. Sekarang orang berbondong-bondong masuk Islam tuh di sana. Bahkan azan juga tambah dikumandangkan. Di Inggris itu, Di Amerika sekarang sedang membuat undang-undang apa istilahnya itu larangan bagi orang Islamofobia itu. Jadi kalau nanti ada orang menyerang Islam, tangkap itu. oh sedang digodok tuh ya. Iya, insya Allah sudah setuju itu, sudah goal itu. Sampai seperti itu. Jadi ada undang-undang yang baru ini, undang-undang baru yang sudah digolkan itu larangan Islamofobia. Jadi kalau ada orang yang anti Islam bisa kena hukum itu di Amerika. Itu di Amerika. Maka saya katakan ada sesuatu yang kadang-kadang lalu keluar jalur. Amerika yang disterilkan dari Islam, disterilkan loh, secara sengaja loh, justru tumbuh. by design. Kok kemudian sekarang tumbuh dengan sangat luar biasa. Gerutu orang masuk Islam. Nah itu yang terjadi. Artinya saya ingin mengatakan bahwa orang bisa saja lalu lepas dari akar budaya yang membangun dirinya. Itu bisa saja terjadi. Atau gini Gus, apakah bisa ini sesuatu yang nggak umum atau dalam bahasa penelitian itu namanya anomali ya? Kita sebagai bangsa kita ngakunya ya, dan semoga pengakuan itu dibuktikan bangsa yang religius kan. Yeah. Dan notabene Islam itu majority ya. Yeah. Artinya di negara yang mayoriti Islam dan secara historis jauh sebelum bangsa ini terbentuk, bahkan dalam perebutan kemerdekaan bangsa ini juga kita familiar dengan azan takbir itu kan Iya, hampir betul. hampir Allah sama Akbar. lah ya. Seruan menghadapi penjajah waktu itu dengan seruan takbir. Takbir. Nah, itu justru di negara kita yang religius gitulah ya. Azan kok tiba-tiba dipermasalahkan, sedangkan di Eropa aku enaknya bilang sekuler lah ya. Yeah. Sekuler. Ambil contoh Inggris. Itu justru dibikinkan sound system yang bagus, dikawal dan disuruh adzan. Coba. Kan what happened? kan jadi kebingungan kita, Gus. Yeah. Ini sebetulnya ini gimana sih ya gitu. Terus mau mungkin begini. Ketika nilai-nilai spiritual itu jauh dalam kehidupan dan itu berjalan cukup panjang di sana, maka muncul suatu timing mereka istilahnya puncak kekosongan spiritual, dan itu lalu menjadikan kerinduannya tak terbendung, sehingga lalu secara ekstrim mereka melampiaskan dalam wujud seperti itu. Dan itu Gus ya, kultural tumbuhnya, bukan struktural dari atas. Sebaliknya mungkin kita sudah semakin bosan dengan spiritualitas yang kita punyai, sehingga lalu yang spiritualitas yang sudah bagus itu lalu berubah. Menjadi terbalik. Jadi apa itu? Antitesa dengan yang terjadi di Amerika. Ketika di Amerika kekosongan spiritual melahirkan spiritualisasi kehidupan, di sini spiritualitas yang terbangun kemudian melahirkan anti spiritual. Bisa jadi begitu. Bisa jadi ya. Jadi bahaya loh orang agamis itu. Karena kalau sampai puncaknya nanti terus menjadi anti agama itu nanti. Itu masalahnya. Bisa berbalik ya. Iya. Aduh. Sebetulnya gini Gus. Seperti aku tuh kalau di Facebook itu ya, mesti kalau lokasi itu mesti sekolah Alkitab Batu ya. Karena memang secara mapping itu yang keluar itu paling terdekat dengan rumahku itu kan sekolah Alkitab. Itu aku tuh kan sudah lama berdampingan dengan sekolah Alkitab. Itu kami biasa-biasa saja itu, misalkan kami setiap yang aku perhatikan itu kalau sholat subuh, kami setelah sholat subuh, setelah salam tuh ya, kira-kira 5 menit itu tidak lama kemudian lonceng di sekolah Alkitab itu berbunyi. Dan kami tidak ada masalah. Mereka jelas dengar suara adzan dari langgar kami, dan kami juga dengar loncengnya dari sekolah Alkitab seperti jenengan bilang. Kita saling memahami lah, karena kita ada di tempat yang sama. Bagaimana kita untuk saling mencikapi. Artinya dari situ kami tidak ada masalah, Gus. Iya. Bukti bahwa Anda seorang yang toleran dalam konteks beragama, maka Anda tidak pernah sedikit pun terganggu dengan suara lonceng.
Iya betul. Bukti seorang Kristiani atau seorang Hindu yang toleran di dalam beragama tidak akan pernah mempermasalahkan suara azan. Kalau mempermasalahkan suara azan, mempermasalahkan suara lonceng, tanda dia tidak menjiwai yang namanya toleransi beragama. Ya ini yang jadi masalah Gus. Jadi sebetulnya ketika ada orang yang mempermasalahkan azan, justru itu sebetulnya yang tidak toleran. Iya. Kan begitu. Sama kalau ada yang mempermasalahkan lonceng tadi. Iya, sama itu dengan juga nggak tidak toleran. Karena kita hidup di bumi yang sama kok. Harusnya kan kita harus saling menerima kondisi masing-masing. Oh, lonceng. Oh, tahu saudara Kristiani kita lagi beribadah gitu kan. Begitu juga sebaliknya. Oh, itu adzan. Oh, saudara Islam kita lagi sholat kan gitu kan. Apalagi dalam Islam kan ada 3 konsep persaudaraan. Kalau kita nggak ketemu secara akidah, kita ketemu di secara kebangsaan. Nggak ketemu di kebangsaan, kita bersaudara secara kemanusiaan. Kan sebetulnya lengkap. Makanya Gus, sebetulnya aku ingin jenengan itu mbok ya yang lebih clear. What happened sih Gus? Karena sorry Gus, ini agak nakal. Wayang belum selesai. Iya kan? Tiba-tiba kita dikagetkan dengan adzan. Dan ini tidak menutup kemungkinan nggak sampai 1 bulan lagi muncul yang lain lagi. Sebetulnya what happened sih Gus? Gini Gus, supaya lebih asik aku ingin jenengan nggak usah masuk ke ranah politik, masuk ke ranah komunikasinya aja. Gimana sebetulnya Gus? Ada apa? Apakah kita ini mau Gus istilahnya pengalihan isu secara komunikasi? Kita tahu sekarang minyak goreng hilang. Kita tahu sekarang Wadas nggak tahu selesai atau belum, ibu kota negara itu gimana, ngapain pindah juga. Kalau kita lari pada konteks sebagai masyarakat sosial dengan berbagai sense of analysis, kira-kira begitu ya, ya boleh-boleh saja dimaknai seperti itu. Artinya apa? Bahwa dalam kehidupan politik, dalam kehidupan komunikasi memang ya salah satu cara yang bisa ditempuh dalam rangka menggeser sesuatu, bagaimana sesuatu yang tidak penting lalu digeser dengan sesuatu yang penting, atau sesuatu yang berisiko digeser dengan sesuatu yang tidak berisiko, dengan memunculkan katakanlah berita atau isu atau peristiwa, itu sesuatu yang sangat natural di dalam konteks kehidupan berpolitik maupun di dalam bidang komunikasi. Jadi itu hal yang biasa saja. Jadi mengalihkan suatu topik perbincangan dari satu ke tempat yang lain itu mesti menggunakan cara memunculkan. Sama saja kalau di WA itu ya, lihat grup WA yang Anda punya gitu ya. Ketika Anda meluncurkan katakanlah pesan-pesan tertentu lalu ada yang nggak suka, apa yang terjadi? Maka yang nggak suka itu tiba-tiba memunculkan sesuatu yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan apa yang Anda luncurkan. Itu bagian trik untuk mengalihkan perhatian untuk bicara tempat lain. Ojo ngomong ini, selesai ini, kita ngomong yang lain, Jadi itu hal yang sangat biasa dalam komunikasi, sangat biasa dalam dunia politik, sangat biasa. Mengalihkan isu itu biasa. Ketika ada peristiwa ini harus sudah cukup misalkan gitu. Ini bahasanya sudah cukup. Ke tempat yang lain. Bahkan manajemen isu pun juga kita kenali, kita miliki. Jadi memanage itu dengan segala permainannya itu bisa dilakukan dan mungkin dilakukan, dan itu hal yang biasa. Berarti kan gini Gus, itu kan tidak menyelesaikan masalah Gus sebetulnya. Hanya menggeser dari suatu masalah ke masalah yang lain. Bisa tidak menyelesaikan masalah, tapi bisa menyelesaikan masalah. Karena masalahnya sendiri memang menggeser. Gitu ya. Iya, hanya sekedar memang tidak diselesaikan, cukup digeser saja. Solusinya cukup digeser. Memang tidak punya niat menyelesaikan itu ya Gus ya? Ya, tidak dipandang perlu diselesaikan, karena itu lalu digeser saja. Karena sebuah isu tertentu, ketika itu terus menjadi fokus dalam rentang panjang, itu juga bisa menimbulkan sesuatu, tentu saja tergantung isunya ya. Isu tertentu itu bisa menimbulkan masalah besar. Walaupun isu tertentu itu dibutuhkan, ya, berpanjang-panjang itu ya. Karena itu kalau dulu saya pernah kalau tidak salah ada semacam kode etik ya, ketika televisi atau istilahnya media massa itu misalkan menayangkan hasil riset tentang katakan opini publik tentang pilihan politis gitu ya, biasanya itu tidak boleh lama-lama, misalkan di running tag lama-lama sampai sebulan, tidak boleh, hanya cukup beberapa hari harus cut. Kenapa? Karena itu akan bisa mempengaruhi khalayak. Nah, ini sudah masuk kategori
pelanggaran etika, gitu kan ya. Harus dihentikan karena opini itu akan mempengaruhi. Nah, maka menggeser ya, isu dengan isu yang lain itu hal yang biasa saja. Dari teori komunikasi memang itu memang boleh. biasa, yang biasa, memang begitu. Berarti kalau dengan kan gini Gus, yang jadi aku juga kenapa kok mesti perspektifnya Islam, kemarin wayang, sekarang adzan. Berarti kan kita harus pandai-pandai membaca supaya kita jangan termakan oleh gorengan-gorengan ini gitu loh Gus. Sehingga kita berbangsa dan bernegara dan beragama itu enak gitu loh. Gimana Gus? Ya, saya sependapat betul bahwa kita itu harus wise. Suka tidak suka, era media sosial ini menjadikan kita jujur sulit untuk menangkap berita yang benar yang nggak benar. Ya, antara yang nggak benar dengan yang benar itu susah kita bedakan. Karena datang seperti itulah ya, seperti itu. Karena dalam ilmu komunikasi itu, kalau dalam bahasa saya ya, kebenaran itu ya kebohongan 1000 kali. Anda bohong terus diperkuat jadi benar, dianggap benar, walaupun tetap saja bohong, tapi bisa dianggap benar. Oleh karena itu orang mengatakan yang namanya benar itu kan bohong diulang-ulang kan jadi benar. Menjadi begitu gitu loh, menjadi begitu. Iya, Anda misalkan orang jahat tapi diopinikan bagus terus menerus, ya Anda jadi bagus di hadapan khalayak, meskipun tetap bangsat. Nah, kan gitu kan ya, tetap bangsat, tapi di khalayak akan berubah. Itulah opini. Dan itulah persepsi itu kan begitu, berubah-ubah sesuai dengan lingkungan membentuknya ke arah mana gitu. Terus gini Gus. Ini sudah di ujung acara kita ya. Memang kita santai aja. Ini ngobrolnya santai nih ya. Habis sholat asar Gus ya kita. Iya. Habis sholat asar kita ngobrol santai karena permintaan dari saudara kita juga. Gus dibahas santai aja gitu. Nah, ini sudah santai. Di ujung ini Gus, aku ingin jenengan memberikan sebuah pesan bagaimana untuk saudara-saudara Islam kita khususnya tentang terkait azan ini. Kalau aku kan seperti aku sampaikan, azan itu absolut, dia sudah nggak perlu untuk didiskusikan lagi, nggak ada. Dan dia sebetulnya tidak boleh dikomparasi dengan apapun, nggak boleh. Karena itu kan pesan bagaimana dulu Bilal bin Rabah kan diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk menyiarkan azan itu sebagai orang tahu bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Dan aku sudah pada prinsipnya itu absolut Gus, mutlak sudah. Yang mungkin perlu didiskusikan lagi tentang yang baca pujian sama yang ngaji banter-banter dan itu 1 harian penuh, karena memang mengganggu Gus. Misalkan kita punya rumah di samping masjid ya, terus ada orang puji-pujian dan atau membaca Al-Quran sekalipun juga kan itu harus ada, seperti Quran surat Qiyamah 75-16 itu kan diperintahkan untuk pelan-pelan, bukan terus borongan gitu kan, orang jadi kacau gitu. Nah, sekarang sebagai penutup tolong sampaikan Gus, gimana sebetulnya kita harus mensikapi polemik azan yang sekarang ini memanas? Ya, pertama saya meminta kepada siapapun dan terutama tentu adalah para perangkat birokrasi negara bahwa sepertinya tidak pada tempatnya ketika kita mempermasalahkan segala sesuatu yang terkait dengan agama yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Apapun tentang agama yang selama ini sudah berjalan baik tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu diperkarakan dan sebagainya. Sorry Gus, kalau aku pakai bahasa Jawa, wis ojo diungkrak-ungkrak sing iya, wis ojo diungkrak-ungkrak, wis ono iku. Ya wis kuwi. Ingat, negeri ini negeri dengan Pancasila sebagai dasar, dan Pancasila itu adalah ideologi yang religius. Dan ingat pula dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 di pasal 29 bahwa beragama itu hak. Memilih agama dan menjalankan agama. Karena itu jangan ngungkrek-ngungkrek, jangan mempermasalahkan segala sesuatu yang selama ini sudah berjalan sebagai bagian dari keyakinan beragama. Yang pertama begitu. Siapapun, terutama adalah birokrat, tolong. Karena ketika itu dipermasalahkan akan timbul kegaduhan, dan tentu saja bukan hanya kegaduhan, ini bisa menjadi konflik yang jauh lebih dahsyat lagi. Karena agama itu masalah keyakinan seseorang. Kalau sudah disentuh masalah keyakinan,
istilahnya tohane nyowo. Orang akan berani mengorbankan nyawanya demi membela keyakinannya. Ini karena itu saya berharap siapapun, baik masyarakat terutama pada para birokrasi pemerintahan, jangan mempermasalahkan hal yang terkait dengan masalah agama yang itu sudah berjalan tanpa masalah sekian lama. Nah, kemudian kalau Anda bicara soal bagaimana dengan ngaji, baca Al-Quran yang cepat dan keras dan sebagainya. Puji-pujian juga. Puji-pujian. Kalau saya begini, kalau puji-pujian, it's okay, itu sesuatu yang budaya kita, ya. Tentu yang penting jangan panjang-panjang, cukuplah menjelang atau sesudah. Itu menurut saya karena kita sudah menikmati itu. Bahkan kadang-kadang kita rindu. Sekarang ini saya di sini rindu loh, karena di Kriya Santa itu udah ada yang Masjid Ramadan itu udah ada puji-pujian. Saya rindukan itu, gitu ya. Nah, tapi kalau baca Al-Quran, mohon maaf, saya harus sampaikan begini. Ketika Anda baca Al-Quran, ingat loh, apalagi di mic kan, ya di suara keraskan, ingat loh. Di situ siapa yang mendengarkan Al-Quran dibacakan wajib mendengarkan. Wajib mendengarkan loh ya. Nah, bagaimana kalau kemudian Anda tidak mendengarkan? Anda jadi berdosa kan? Nah, berarti pembacaan Al-Quran dengan cara semacam itu bisa menimbulkan dosa pada saudara-saudara yang lain. Karena itu kalau membaca silahkan baca, tetapi tidak perlu dimaikan. Ya. Karena apa? Karena yang mendengar akan diwajibkan mendengar, yang mendengar wajib mendengarkan. Padahal konteksnya tidak bisa didengarkan. Karena kalau baca. Di samping bacaannya sendiri, permasalahannya adalah kehidupan sehari-hari kan semua orang punya urusan. Punya kesibukan masing-masing. Nah, ketika lalu terdengar suara tapi juga tidak tertangkap dengan mau dengarkan tidak bisa, orang lagi konsentrasi mengerjakan sesuatu. Tapi kalau itu dibaca tanpa mic, tanpa pengeras suara, misalkan di dalam musola atau di dalam masjid, sehingga lalu di luar musola juga tidak terdengar, nggak ada masalah. No problem kalau itu. Nah, jadi permasalahannya adalah itu tadi. Ingat, ketika suara Al-Quran dibaca, ada kewajiban diperintahkan Kanjeng Nabi dengan Gusti Allah untuk mendengarkan, memperhatikan. Nah, ini nggak bisa kita jalani ketika konteksnya begitu. Daripada membuat orang berdosa karena nggak mendengarkan, lebih baik lakukan, please silakan dilakukan. Kalau perlu semakin digalakkan, tetapi tidak perlu diperdengarkan. Cukuplah yang ada di sekitar di dalam ruangan itu yang mendengar. Kalau itu kaitannya dengan yang itu pertanyaan. Saya kira gitu. Guys, satu lagi Gus, supaya saudara-saudara muslim kita tuh jangan gampang termakan isu. Yang tadi itu kan menarik itu. Secara teori komunikasi memang sah-sah saja mengalihkan permasalahan dengan bikin permasalahan baru. Itu gimana Gus supaya kita semua jangan gampang mudah termakan isu itu? Iya. Ini memang manusia itu kan suggestible. Jadi memang gampang tersugesti. Memang itulah manusia. Sayangnya begitu gitu ya. Sayangnya seperti itu sehingga kita ya terjerumus dengan itu. Tapi saya ingin tunjukkan yang pertama bahwa omongan saya benar. Ketika dulu bangsa kita dalam keadaan konflik internal, langkah yang dilakukan Bung Karno adalah ganyang Malaysia. Geser isu. Nah, begitu ganyang Malaysia, konsentrasinya ke Malaysia, masalah di dalam reda. Nah, gitu loh ya. Itu sebagai contoh saja. Salah satu contoh yang pernah dicontohkan langsung oleh presiden kita yang pertama dan itu berhasil loh tuh Gus. Berhasil dan isu nasional, itu isu nasional kan gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana agar kita ini. Jadi begini juga. Saudaraku sekalian, kita ini sekarang hidup dalam dunia informasi yang tidak jelas jeluntrungnya antara benar dan salah. Hak dengan batil itu tidak jelas juntrungnya. Campur adur ya. Omongan yang benar bisa diprodusir oleh orang yang di balik itu tidak benar. Omongan yang benar itu bisa diprodusir oleh orang-orang yang tidak benar. Dengan tujuan tertentu. Dengan tujuan tertentu. Sebaliknya omongan yang tidak benar kadang-kadang juga diproduksi oleh orang-orang yang benar. Dengan tujuan tertentu juga. Gitu kan ya. Gitu. Jadi ini masalah yang memang sama-sama kita hadapi. Oleh karena itu maka menurut saya jangan terlalu responsif ketika kita menerima berbagai informasi, cobalah diendapkan dulu. Jadi jangan begitu buka, terus kemudian merespon, jangan. Nah, kalau menurut saya begitu kita baca endapkan dulu deh. Analisa dulu Gus. Nah, analisa dulu, diroso-roso. Iki kok ngene. Ya kebetulan kami kalau dalam keluarga begitu ya. Jadi kalau istri saya, Mas kok ada gitu ya, istri saya ngomong begitu. Dek, abaikan. Apa? Ini hoak. Saya bisa begitu atau abaikan sesuatu yang tidak perlu direspon, nggak substantif untuk direspon. Nah, kira-kira gitu. Jadi
dibiasakan tidak langsung. Nah, kalau memang itu kemudian memang ini sesuatu yang butuh direspon, butuh kan memang merespon itu juga bagian. Kalau seorang muslim itu kan begini, Mas. Kita itu tidak pernah boleh diam melihat kemungkaran. Betul. Ya. Betul. Karena kita itu tidak boleh diam melihat kemungkaran, ketika ada yang mungkar ya kita harus merespon. Minimal dengan doa-doa kita kan, dengan hati kita kan gitu. Bikolbi kita. Nah, oleh karena itu ya kita nggak bisa melarang orang yang suka merespon yang itu dinilai sesuatu yang negatif. Artinya mencoba melakukan perlawanan. Terhadap gitu kan ya, itu nggak bisa dilarang. Hanya sekali lagi karena kondisi kita dalam hidup di era yang seperti ini, maka lebih baik kalau setiap dorongan hati yang menggebu-gebu itu endapkan dulu sejenak dengan cara kritaknya dulu. Nah, sambil merenung, sambil cari informasi, ya bahasa kita mungkin tabayun lah, walaupun tidak selalu bisa ditabayuni peristiwa ini gitu ya. Mau kemana gitu kan ya. Nah, paling nggak direnungkan enggak. Karena kayak apapun ada semacam gini. Kalau saya yang hobi saya itu adalah membangun logika yang terjadi dengan informasi ini. Jadi di balik ini ada apa? Kira-kira gitu loh. Nah, logikanya yang saya coba baca. Sehingga lalu ketahuan oh logikanya kayak apa. Nah, kira-kira peluang kebenarannya di sisi mana. Kalau saya begitu. Baru nanti tahu maunya apa ini. Iya, begitu. Jadi tidak langsung tapi saya membaca logika di balik berita itu ada apa. Karena kayak apapun berita itu pasti mengandung logika di dalamnya. Baik logika yang by design maupun logika apa adanya, itu tetap bisa kita telusur. Nah, dengan cara semacam itu, atau kalau kita nggak punya kemampuan, ya sudahlah, tanya saja sahabat kita, teman kita yang barangkali ngerti untuk bisa menjawab. Mas ini kok tiba-tiba ada berita sampai Pak Menteri menggunakan analog yang nggak bener. Nah kira-kira gitu ya. Tanyalah pada orang yang kira-kira ngerti gitu. Analog anjing. Iya kira-kira gitu. Oke, saudaraku semua, teman-temanku semua, PR-PRku tercinta, itu tadi diskusi kita dengan Dr. Suryadi ya. Sesuatu yang bisa aku sampaikan bahwa adzan itu mutlak, dia absolut. Karena itu sejak zaman Nabi begitu, kita sebagai bangsa juga begitu, sudah ada sebelum negara ini hadir ya, juga itu menjadikan perjuangan kita ya. Jadi mungkin yang perlu didiskusikan atau ditata ulang itu tentang yang baca Al-Qur'an tadi itu, sama yang tentang puji-pujian gitu Gus ya. Atau supaya jangan terlalu mengganggu baca Al-Qur'an silahkan, tapi Gus pakai speaker dalam gitu Gus ya. Iya. Pakai speaker dalam yang puji-pujian juga begitu, tidak terlalu lama ya, dan juga secara bagus, itu yang perlu ditata. Tapi ada sesuatu yang menarik, bahwa sesuatu yang sebetulnya sudah tidak masalah, pesan pakar komunikasi kita itu sebetulnya nggak usah dipermasalahkan. Justru kalau dimasalahkan jadi masalah seperti sekarang. Ini yang perlu diambil sebagai pelajaran kita bersama. Dan berikutnya bagaimana dokter kita memberikan sebuah katakanlah wejangan supaya kita sebagai umat Islam itu wise. Wise itu Indonesianya apa sih Gus? Bijaksana, hati-hati. Apa Gus? Apa ya? Kok ya lupa ya? Apa ya bahasa Jawanya? Ya, mungkin bijaksana Gus ya? Iya kalau bahasa Indonesia bijaksana. Bijak gitu. Bijak, wise itu bijak. Bijak karena itu tadi berita dunia informasi kita sudah terbuka sedemikian rupanya. Oke, itu yang bisa kita diskusikan memenuhi permintaan dari saudara kita ya. Mungkin untuk yang tentang di luar negeri, tentang Ukraina ya, itu nanti kita cari waktu. Apa yang bagus dari sini silahkan diambil, yang Anda tidak setuju silahkan Skype atau ditinggalkan. Itu aja pesan dari aku. Matur nuwun Gus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.